Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Kali ini kita bakalan bahas satu pelajaran, yaitu tentang belajar versus menghafal. Mana yang bikin kamu lebih pintar? Sebelum Kamek lanjutin, boleh banget di subscribe ya YouTube-nya Kamek, di like, di komen-komen, dan kalau kamu misalnya mau dengerinnya di Spotify, boleh banget ya, langsung aja search aja Kamek Cerita. Oke, kita langsung mulai ya. Coba pikirin ini ya, kamu tuh lagi belajar sesuatu, misalnya pelajaran sekolah nih, atau skill baru. Nah, kamu tuh baca berulang-ulang, terus kamu hafal, lalu kamu bisa menjawab soal. Nah, di situ tuh kamu merasa kayak, oke, gue ngerti. Tapi beberapa hari kemudian, semuanya tuh hilang, seolah-olah tidak pernah belajar. Nah, sementara ada orang lain nih, yang mungkin tidak hafal semua detailnya, tapi dia tuh benar-benar paham. Dia tuh bisa nih menjelaskan dengan kata-katanya sendiri, bisa mengaitkan dengan hal lain, bisa menggunakannya dalam situasi baru. Dan disitulah muncul nih pertanyaan besar, mana yang sebenarnya bikin kamu lebih pintar, menghafal atau benar-benar belajar? Dan ternyata jawabannya tidak sesederhana yang kita kira. Jadi apa sih menghafal sebenarnya gitu ya? Jadi menghafal itu adalah proses memasukkan informasi ke dalam ingatan dengan cara pengulangan, dan kita membaca lalu menyebutkan ulang, lalu mengulang berkali-kali sampai otak merekam informasi itu. Tapi yang sering terjadi, menghafal tidak melibatkan pemahaman. Jadi kita tuh tahu apa nih, kita tuh nggak tahu kenapa, dan di sini otak tuh menyimpan informasi itu sebagai data mentah, bukan sebagai pengetahuan yang terhubung. Inilah kenapa hafalan sering terasa cepat masuk, tapi juga cepat hilang, karena tidak ada struktur yang mendukungnya di dalam otak. Lalu pertanyaannya, apa itu belajar dalam arti sebenarnya? Jadi belajar tuh bukan hanya tentang mengingat ya. Belajar adalah proses memahami, menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah kita punya, mengerti konsep di baliknya, dan mampu menjelaskan ulang dengan cara kita sendiri. Saat kita benar-benar belajar, otak tidak hanya menyimpan data, tapi membangun jaringan informasi. Inilah yang membuat pengetahuan menjadi lebih kuat, lebih fleksibel, dan lebih bertahan lama. Lalu di sini otak tuh memproses hafalan dan pemahaman secara berbeda ya guys. Jadi secara ilmiah, otak tuh memproses hafalan dan pemahaman di area yang berbeda. Menghafal lebih banyak melibatkan memori jangka pendek dan pengulangan. Sementara memahami melibatkan koneksi antara neuron yang lebih kompleks. Nah, semakin banyak koneksi yang terbentuk, semakin kuat nih ingatan tersebut. Inilah yang disebut sebagai deep learning dalam konteks otak. Bukan sekedar mengingat, tapi membangun makna. Lalu kenapa ya hafalan tuh cepat hilang? Nah, jadi hafalan tuh sering hilang karena otak menganggapnya tidak penting. Jadi otak kita tuh secara alami memilih informasi mana yang perlu disimpan dan mana yang bisa dibuang. Jadi informasi yang tidak memiliki makna, koneksi, atau penggunaan akan lebih cepat dilupakan. Inilah kenapa nih kita bisa hafal untuk ujian, tapi lupa nih setelahnya. Karena otak tidak memilih alasan untuk menyimpannya lebih lama. Lalu di sini ya, kenapa pemahaman lebih bertahan lama? Jadi saat kita memahami sesuatu ya, informasi tersebut tuh tidak berdiri sendiri. Dia akan terhubung dengan banyak hal, seperti pengalaman, pengetahuan lain, dan konteks. Jadi semakin banyak koneksi, semakin sulit nih informasi itu hilang. Jadi otak tuh seperti membuat jaringan jalan, dan selama jaringan itu ada, informasi bisa diakses kembali dengan lebih mudah. Nah, walaupun sering dianggap kurang efektif, hafalan tuh tetap punya peran penting guys. Ada hal-hal dasar yang memang perlu dihafal, seperti kosakata, bilangan, atau konsep dasar tertentu. Jadi tanpa hafalan dasar ini, pemahaman akan lebih sulit dibangun. Jadi masalahnya bukan pada hafalannya, tapi pada bagaimana kita menggunakannya sebagai langkah awal, bukan akhir ya guys. Banyak orang yang berhenti di tahap hafalan. Mereka merasa sudah cukup karena bisa mengingat, tapi tanpa melanjutkan ke pemahaman. Pengetahuan itu pun tidak berkembang. Inilah yang membuat belajar tidak efektif. Jadi di sini kita tuh tahu banyak hal, tapi tidak benar-benar bisa menggunakannya. Nah, salah satu nih jebakan terbesar dalam belajar adalah ilusi merasa sudah paham, padahal sebenarnya belum. Jadi ketika kita menghafal, kita bisa mengenali informasi. Kita merasa familiar nih saat melihatnya kembali. Dan otak kita tuh sering salah mengartikan familiar sebagai mengerti.
mengerti. Padahal itu dua hal yang sangat berbeda. Kita mungkin bisa menjawab soal yang sama persis dengan yang kita hafal, tapi ketika bentuknya diubah sedikit ya, kita tuh langsung bingung. Jadi inilah tanda bahwa kita hanya menghafal ya, bukan memahami. Nah, ilusi ini berbahaya guys, karena membuat kita berhenti belajar lebih dalam. Jadi kita tuh merasa sudah cukup, padahal belum benar-benar menguasai. Lalu memahami sesuatu tuh memang terasa lebih sulit di awal ya. Kita harus berpikir nih, menghubungkan konsep dan kadang merasa bingung. Dan proses ini tuh sering nggak nyaman. Bahkan kadang tuh membuat kita tuh merasa bodoh. Padahal sebenarnya itu tuh tanda bahwa otak tuh sedang bekerja membangun pemahaman yang lebih dalam. Nah, berbeda nih dengan menghafal yang terasa cepat dan ringan, tapi dangkal. Jadi belajar yang benar ya memang tuh lebih lambat, tapi hasilnya jauh lebih kuat. Dan rasa berat itu tuh bukan tanda gagal, tapi bagian dari proses berkembang. Lalu di sini kenapa nih sistem pendidikan sering mendorong hafalan ya? Jadi banyak sistem pendidikan di dunia masih menekankan hafalan. Kenapa nih Kamek ya? Karena hafalan lebih mudah diukur. Nah, soal pilihan ganda, batas waktu, ujian, dan standar nilai. Jadi semuanya tuh lebih cocok untuk menguji apa yang diingat, bukan apa yang dipahami. Lalu mengukur pemahaman itu lebih kompleks, butuh penjelasan, analisis, dan waktu yang lebih lama. Akibatnya, banyak siswa terbiasa belajar hanya untuk lulus ujian, bukan untuk benar-benar mengerti. Ini bukan sepenuhnya kesalahan siswa ya, tapi sistem yang membentuk kebiasaan. Lalu di sini ada cara belajar yang lebih efektif. Nah, kalau kita ingin benar-benar pintar, cara belajar itu harus berubah guys. Tidak cukup hanya membaca atau mengulang. Jadi informasi itu harus diolah. Coba ya, jelaskan ulang dengan kata sendiri. Coba ajarkan ke orang lain, coba buat contoh nyata dari konsep yang dipelajari, dan coba hubungkan dengan pengalaman pribadi. Semakin banyak kita memproses informasi secara aktif, semakin kuat pemahaman kita. Inilah yang disebut active learning. Jadi bukan sekedar menerima informasi, tapi benar-benar berinteraksi dengannya. Nah, belajar pasif adalah saat kita hanya menerima informasi, membaca buku, menonton video, atau mendengarkan penjelasan. Masalahnya, otak kita tuh bisa terlihat sibuk ya, padahal sebenarnya tidak benar-benar memproses. Di sini belajar aktif tuh berbeda. Kita bertanya nih ya, dan kita mencoba menjelaskan. Kita menguji diri sendiri, dan disitulah pemahaman terbentuk. Jadi di sini ya, belajar tuh bukan tentang seberapa lama kita duduk membaca, tapi seberapa dalam kita berpikir. Lalu kenapa ya orang yang paham tuh lebih fleksibel gitu ya? Jadi di sini orang yang benar-benar memahami suatu konsep tidak tergantung pada satu bentuk soal atau situasi. Mereka bisa menyesuaikan pengetahuan mereka ke berbagai kondisi. Kenapa? Karena mereka tidak hanya mengingat jawaban, tapi memahami cara berpikir di baliknya. Inilah yang membuat mereka terlihat lebih pintar. Bukan karena mereka tahu lebih banyak ya, tapi karena mereka bisa menggunakan apa yang mereka tahu dengan lebih fleksibel. Lalu di sini ada pelajaran besar tentang cara menjadi pintar. Jadi dari semua ini, kita tuh bisa melihat bahwa pintar itu tuh bukan soal kapasitas otak semata, tapi soal cara kita belajar. Dan orang yang fokus pada pemahaman mungkin terlihat lebih lambat di awal, tapi dalam jangka panjang mereka jauh lebih unggul. Karena pengetahuan mereka tuh tidak mudah hilang dan bisa digunakan dalam berbagai situasi. Inilah perbedaan antara tahu dan mengerti. Dan dalam kehidupan nyata, yang dibutuhkan bukan sekedar tahu, tapi mengerti. Lalu kita sudah sampai ke kesimpulan yang paling dalam atau bab terakhirnya nih guys. Jadi belajar versus menghafal, mana nih yang bikin kamu lebih pintar? Nah, menghafal ya bisa jadi langkah awal. Tapi kalau berhenti di situ, kita hanya mengumpulkan informasi tanpa makna. Sementara belajar dengan pemahaman membangun sesuatu yang jauh lebih dalam. Terus juga kemampuan berpikir, menganalisis, dan menggunakan pengetahuan. Dan mungkin yang perlu kita ubah bukan seberapa banyak kita belajar, tapi bagaimana cara kita belajar. Karena pada akhirnya yang benar-benar membuat kita pintar bukan apa yang kita hafal, tapi apa yang benar-benar kita pahami dan bisa kita gunakan dalam hidup. Jadi guys ya, kalau selama ini lo udah merasa lo udah belajar nih, coba lagi tanya ke diri sendiri, aku benar-benar paham atau cuma hafal gitu ya? Karena pada akhirnya hafalan bisa hilang, tapi pemahaman akan
tetap tinggal. Dan yang benar-benar membuat kamu terlihat pintar bukan seberapa banyak yang kamu ingat, tapi seberapa baik kamu mengerti dan menggunakannya. Gitu guys, ya episode Kamek Belajar hari ini. Sampai ketemu guys di Kamek Belajar episode berikutnya. Kalau kamu belum subscribe, boleh banget subscribe YouTube Kamek, di like-like, di komen-komen ya guys. Mau denger di Spotify bisa di Kamek Cerita ya. Oke, sampai ketemu di Kamek Belajar episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.